Iya, saya bercerita tentang pengalaman saya mendengar suara Tuhan. Dulu waktu saya masih kuliah, pada suatu waktu saya tinggal di kos-kosan. Lalu di kos-kosan itu suatu waktu sudah tidak ada makanan minuman. Jadi memang susah sekali waktu itu. Pada waktu itu saya lapar dan saya pegang dua firman Tuhan yang ada tertulis, jangan mencuri, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu manusia. Ya, pada saat-saat seperti itu kan dilema. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan bahwa firman berkata, ada tertulis bahwa jangan mencuri, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesama manusia. Masalahnya adalah saya lapar, tidak ada makanan. Sudah berapa hari itu ya susah sekali. Tidak ya makan juga, minum air saja. Nah, jadi saya katakan Tuhan, kalau saya mencuri kan ya langgar firman-Mu ini. Kalau saya ingin milik orang lain ya karena saya lapar, saya mencuri karena lapar juga melanggar firman-Mu. Dan Tuhan, saya juga tidak mau saya lapar terus. Pada saat itu saudara, tiba-tiba saya dengar dalam hati ada suara yang halus mengatakan, Cina Huya. Saya langsung tanya, Cina Huya itu siapa? Ya, suara itu dalam hati, ya bukan dari luar tapi dari dalam. Katakan, tenang. Nah, beberapa hari kemudian, satu atau dua, saya sudah lupa juga, sudah terlalu lama. Jadi datang seseorang di rumah kos, dia datang di situ, katanya dipanggil bosnya untuk kerja lagi, dan dia pergi ke tempat kerja. Bosnya tuh katakan bahwa bosnya perlu satu orang lagi untuk dia temani, jadi dia usulkan saya. Ya, kemudian saya pergi kerja di situ. Lalu bos itu tanya keadaan saya, dan saya secara jujur katakan saya ada kuliah. Ya, Cina itu katakan, dan tanya saya, dan saya katakan saya ada kuliah. Akhirnya Cina, ya laki-laki itu berkata, wah tidak bisa, kalau kuliah tidak bisa karena bisa rugi. Nah, sementara Cina itu berkata begitu, saya dengar lagi suara itu berkata dalam hati saya, kamu tinggal di sini, tenang. Masalahnya ini Cina laki-laki mengatakan tidak bisa, nanti rugi ya, tapi tiba-tiba istrinya dari belakang kata, itu ada apa itu? Lalu ini dia mau kerja tapi ada kuliah ini. Tapi istrinya berkata, tidak apa, jam kuliah, jam kerja. Ya akhirnya saya kuliah tinggal situ. Tidak berapa lama kemudian, waktu pagi-pagi saya lagi atur barang, tiba-tiba ada seorang ibu datang di toko itu. Ibu itu berkata, Huya, apa kabar? Weh, saya mati. Oh, berarti Cina ini nama Huya. Berarti tepat. Jadi saudara, mendengar suara Tuhan itu pertama-tama dilandaskan atas firman tertulis. Punya dasar firman tertulis.
Jadi misalnya seperti kasus saya lapar, ya sudah, lihat firman tertulis saja. Oh, orang lapar kan pasti ada dua kemungkinan, mencuri, ah, mengini milik orang lain, kepunyaan orang lain. Nah, berdasarkan firman itu dulu, baru usaha taat, usaha untuk tidak mencuri, walaupun masalahnya ya lapar. Itu pengalaman saya. Saya katakan begini karena akhir-akhir ini banyak orang mengatakan, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan bilang ini, Tuhan bilang itu. Padahal tidak terbukti, saudara. Makanya saya menceritakan kesaksian saya ini tentang mendengar suara Tuhan ini. Jadi tadi saya katakan itu pertama, misalnya Anda mungkin yang lagi kos, yang mendengar, yang lagi menonton dan mendengar ini, coba Anda terapkan seperti saya. Ya namanya juga di rumah kos kan kadang tidak makan, apalagi kalau tidak ada uang. Coba terapkan ini. Baca firman Tuhan yang berkata jangan mencuri, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu manusia. Nah, lalu berdasarkan firman itu Anda berdiri, Anda berdoa, misalnya situasi Anda lapar, katakan, Tuhan Bapa di sorga, Yahweh Bapa sorga bisa di dalam Tuhanku Yeshua HaMashiach oleh Ruach HaKodesh. Firman-Mu berkata, ada tertulis, jangan mencuri, jangan mengingini. Masalahnya saya lapar. Jadi saya juga tidak mau lapar, saya juga tidak mau melanggar doa firman-Mu ini. Jadi bagaimana? Pada saat itulah suara Tuhan bisa datang kepada Anda seperti saya itu. Asalkan Anda taat. Nah, itu menurut saya cara untuk mendengar suara Tuhan. Dan yaitu teman saya itu namanya Onal. Yaitu waktu itu saya tinggal di satu kos-kosan, ya bukan tempat kos-kosan saya juga sih, orang lain sudah duluan di situ. Kami tinggal sama-sama. Hanya pada situasi itu mereka ya pada keluar semua, saya sendirian di situ. Jadi saya di Batu Gantung waktu itu, waktu kuliah itu, ya kuliahnya kan di PSD, ya PSD di Mangga 2 sana, di depan rumah sakit, itu pokoknya di depan rumah sakit itu. Rumah sakit tentara kan, sudah terlalu lama juga jadi. Iya, jadi begitulah cara mendengar suara Tuhan. Yaitu pertama, berpegang, berdiri teguh dengan firman tertulis dulu. Bukan ada-ada, tiba-tiba tidak punya dasar firman tertulis langsung saya dengar Tuhan berbicara kepada saya begini. Padahal ujung-ujungnya akhirnya penipuan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa nubuat itu, namanya nubuat itu pasti terjadi. Kalau ramalan itu belum tentu terjadi. Jadi sekian dulu dari saya tentang mendengar suara Tuhan.